Halo, buat kamu yang berencana masuk perguruan tinggi negeri, kamu mesti paham nih bagaimana sistem seleksinya. Nah, dalam video ini, aku akan mencoba menjelaskan tentang gambaran umum sistem seleksi masuk PTN tahun 2019 nanti. Secara umum, sistem seleksi masuk PTN tahun 2019 terdiri dari SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, di tahun 2018 lalu, secara umum juga dibagi menjadi 3 jalur ini, meskipun ada beberapa perbedaan di ketentuan masing-masing jalur seleksinya. Oke, kita bahas yang pertama dulu nih. Ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang dikenal dengan SNMPTN. SNMPTN adalah seleksi nasional masuk PTN tanpa tes. Nah, terus pakai apa dong seleksinya kalau tanpa tes? Seleksinya melalui nilai raport sekolah. Jadi nanti nilai raportmu akan diinput ke sistem panitia SNMPTN. Lalu nilai tersebut akan dijadikan pertimbangan diterima atau tidak oleh PTN-nya. Nah, selain nilai raport, kalau kamu punya prestasi lain, bisa juga dilampirkan sebagai tambahan penilaian. Misalnya kamu pernah menang lomba debat, olahraga, olimpiade, atau prestasi lain, nah itu bisa jadi pertimbangan tambahan di SNMPTN selain nilai raport. Terus yang kedua ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang dikenal dengan SBMPTN. Nah, kalau SNMPTN menilai prestasi selama sekolah, maka SBMPTN ini penilaiannya berdasarkan hasil ujian atau tes. Jadi prestasi selama sekolah, terus kemudian nilai raport selama sekolah itu nggak berlaku di SBMPTN ini. Yang dilihat cuma hasil ujian atau tes aja. Oke, terus yang ketiga ada seleksi mandiri yang diadakan oleh masing-masing PTN. Karena diadakan oleh masing-masing PTN, maka mekanisme seleksinya bisa berbeda-beda, tergantung masing-masing PTN. Nah, ada nih PTN yang mengadakan seleksi mandiri dengan mengadakan ujian masuk atau tes. Namun ada juga yang nggak mengadakan ujian lagi, tapi cukup memakai nilai UTBK SBMPTN atau nilai hasil ujian SBMPTN-nya. Nah, keterangan lebih lanjut tentang seleksi mandiri dengan memakai nilai UTBK SBMPTN akan aku coba jelasin di video lain. Soalnya kalau dijelasin di sini nanti terlalu panjang. Nah, masing-masing jalur ini kuota atau daya tampungnya berbeda-beda. Untuk jalur SNMPTN, minimal masing-masing PTN harus menerima 20% dari daya tampung keseluruhan. Jadi misalnya jurusan kedokteran di Universitas X tahun ini menerima 100 mahasiswa baru. Maka minimal 20 anak harus dari SNMPTN. Sedangkan SBMPTN, daya tampungnya lebih banyak, yaitu minimal 40%. Untuk seleksi mandiri, tiap-tiap PTN boleh menerima maksimal 30% dari kuota atau daya tampungnya. Namun, ada juga PTN yang nggak ngadain seleksi mandiri sama sekali. Misalnya di ITB atau UNPAD, biasanya tahun-tahun sebelumnya ITB, UNPAD itu nggak ngadain seleksi mandiri. Jadi, jalur masuknya cuma melalui SNMPTN dan SBMPTN. Nah, kurang lebih seperti itu jalur masuk PTN untuk tahun 2019 nanti. Nah, dibandingkan tahun 2018 lalu, secara umum ketentuan di SNMPTN dan seleksi mandiri relatif nggak mengalami perubahan signifikan. Nah, di SBMPTN inilah yang mengalami perubahan cukup signifikan ya dibandingkan dengan 2018 lalu. Jadi, mari kita bahas lebih detail mengenai perbedaan antara SBMPTN 2018 dan SBMPTN 2019. Yang pertama, daya tampung untuk SBMPTN 2018 minimal 30%. Sedangkan untuk 2019 naik menjadi minimal 40%. Jadi, kuota untuk jalur SNMPTN dikurangin, kemudian ditambahkan ke jalur SBMPTN. Terus untuk tahun 2018 kemarin, ujiannya bisa berbasis kertas, komputer,
dan ada juga yang sebagian kecil memakai HP Android. Namun untuk 2019 nanti, ujiannya itu 100% berbasis komputer. Jadi aku saranin mulai sekarang kamu membiasakan diri latihan atau try out menggunakan komputer. Terus untuk ujiannya, tahun lalu terdiri dari tes potensi dan kemampuan akademik atau TKPA, dan tes kemampuan dasar atau TKD yang terdiri dari TKD Saintek dan TKD Sosum. Nah, untuk 2019 nanti ujiannya terdiri dari tes kemampuan skolastik dan tes kompetensi akademik atau TKA. Namun, sampai video ini dibuat, belum ada rincian detail seperti apa soal-soal TPS maupun TKA. Saranku sih, sambil menunggu kejelasan soal, kamu tetap belajar materi-materi SBMPTN yang sudah ada, terutama konsep-konsep dasarnya. Terus ujian SBMPTN 2018 dilakukan 1 kali ujian di 1 hari saja. Sedangkan tahun 2019 nanti bakal diadakan beberapa hari. Tepatnya sih belum tahu, sekitar lebih dari 10 kali. Namun, satu anak maksimal mengikuti 2 kali ujian aja. Nah, berbeda dengan tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, yang nilai SBMPTN nggak diberitahukan, tahun 2019 nanti nilainya bakal diberitahukan ke masing-masing peserta. Nah, ini yang menurutku paling penting. Kalau di SBMPTN sebelumnya, setelah ujian, maka kamu tinggal menunggu hasil kelulusan. Sedangkan tahun 2019 nanti, nilainya akan diberitahukan. Nah, nilai tersebut bisa kamu pergunakan untuk mendaftar PTN. Kalau dirasa nilainya kurang, kamu bisa ujian 1 kali lagi. Kamu bisa menggunakan nilai tertinggi di antara 2 ujian yang telah kamu jalani tadi untuk mendaftar ke PTN. Jadi ketika kita memilih jurusan atau PTN, kamu sudah ada modal nilai yang kamu ketahui. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, kamu milih jurusan dulu, ujian, kemudian baru penentuan lolos atau enggak. Nah, terakhir khusus buat kamu yang mengambil jurusan seni atau olahraga, tahun 2019 nanti nggak ada ujian keterampilan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi memakai seleksi portofolio. Nah, apa itu seleksi portofolio? Jadi kamu tinggal upload rekaman, gambar, atau persyaratan-persyaratan lain yang udah ditentukan tanpa perlu ujian lagi. Oke, itu tadi beberapa perbedaan signifikan antara SBMPTN 2018 atau tahun-tahun sebelumnya dengan SBMPTN 2019 nanti. Menurutku sih ini cukup signifikan dan benar-benar bakal mengubah strategi belajar, pemilihan PTN maupun jurusan. Nah, kalau menurutmu bagaimana? Apakah kamu cukup puas dengan perubahan SBMPTN tahun ini? Atau menurutmu sistem yang sebelumnya itu masih lebih baik? Nah, tulis pendapat atau pertanyaanmu di kolom komentar.